pada pertemuan yang lalu kita belajar apa? Termokimia. Iya, termokimia. Apa itu termokimia? Ingat? Ya Bu. Iya, silakan. Termokimia adalah cabang kimia yang mempelajari perubahan alot energi yang mengerti reaksi kimia dan perubahan laju besar. Iya. Jadi di sini kita akan melanjutkan dari pembelajaran yang lalu ya. Ada laju. Yang kita pelajari adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Coba kita lihat slide berikutnya. Kelihatan besar ya? Di situ kopi yang cepat dingin saat diberi es batu. Apakah termasuk reaksi cepat atau lambat anak-anak? Reaksi cepat. Reaksi cepat ya. Kenapa bisa reaksinya cepat? Karena cepat dingin. Cepat dingin. Oke. Yang kedua, apa yang terjadi tuh yang kedua? Yang kemudiannya karena terkena air laut. Oke. Bagaimana ini prosesnya yang kedua? Apakah reaksinya cepat atau reaksinya lambat? Reaksinya lambat ya. Reaksinya lambat. Jadi rangka mobil itu berkarat akibat terkena air. Kalau kalian itu yang naik jalepa, terutama yang dari tempat tanah biasanya tenggelam jalepa dan tak? Iya. Bagaimana HP-nya? Alhamdulillah Baik. Pakai apa kalau ke sini? Diapakan itu HP supaya kasih masuk dia plastik. plastik. Iya, karena kemarin ada dengar ada yang rusak HP-nya gara-gara terkena air laut. Mudah-mudahan semuanya aman ya, terutama yang tinggal di batu ketinggian, tempat tanah. Apa lagi? Dan tempe itu naik jalan ke sini. Jadi dijaga baik-baik itu HP-nya. Takutnya tidak tahu musibah ya. Karena biasanya tiba-tiba tenggelam. Apalagi kapalnya tempat tanah itu terlalu banyak muatannya. Jadi kita lanjut. Oh, nanti sebentar sebagainya. Nih, nanti sebentar sebagainya. Ada pun soal pemantik ya. Ada pertanyaannya Nana. Kalian lihat apa itu gambar apa? Ya. Ada pertanyaannya. Anna, silakan Anna. Pertanyaan pertama apa di situ? Mengapa ikan yang dikeringkan lebih tahan lama dibandingkan ikan segar? Iya. Ada yang bisa jawab? Mengapa ikan yang dikeringkan lebih tahan lama dibandingkan ikan segar? Kenapa kira-kira? Iba, ada pengawetnya. Apa dipakai pengawetnya di situ? Garam. Apalagi apakah hanya garam saja yang bisa membuat bertahan? Iya, dia pakai lagi. Dengan bantuan matahari. Good ya. Oke. Yang kedua, gambar kedua gambar apa itu yang kalian lihat? Telur asin. Pertanyaannya, Fitri Ramadan. Mengapa telur asin dapat bertahan lama dibandingkan telur biasa? Ada yang bisa jawab? Hah? Diawetkannya. Diawetkan pakai apa lagi? Iya, Abu gosok. apa campurannya di situ? Abu gosok. Abu gosok. Biasanya ditumbuk itu garamnya toh? Iya. Sama ini baru diapakan? Didiamkan sampai 1 minggu. Iya, didiamkan sampai 1 minggu. Ada juga bahan yang biasa saya pakai. Saya pernah coba praktek pakai gula deh. Pakai batu bata merah ya. Bata merah juga itu ditumbuk dengan garam, itu akan bagus juga. Ya. Oke. Ya, jadi setelah kita belajar ada 4 tujuan yang
Yang pertama, Wismawati bacakan dulu Wisma. Setelah pelajaran materi ini siswa mampu satu peserta didik mampu menjelaskan konsep laju reaksi melalui kajian literatur atau chatbot bahan ajar atau artikel secara mandiri. Iya, ini ya. Jadi peserta didik atau kalian akan mampu menjelaskan konsep laju reaksi melalui kajian literatur. Jadi kajian literaturnya ini bisa pakai, ada nanti modul yang ibu bagikan, bisa juga pakai literatur yang ada di HP atau di Meta ya, atau di browsing. Yang kedua, di mana? Dua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi melalui diskusi kelompok secara kolaboratif dan saling menghargai. Jadi di sini kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan cara diskusi ya. Iya, dalam diskusi itu kita harus saling menghargai pendapat teman kita. Dapat ada perbedaan pendapat, ya makanya kita harus saling menghargai. Yang ketiga, Fitra. Peserta didik mengamati fenomena pengawet makanan tradisional menggunakan konsep kimia dengan bernalar kritis. Ya, di sini kita akan bernalar kritis ya. Kita akan tahu bagaimana itu pengawetan makanan dan menghubungkannya dengan konsep kimia. Kita memakai perlu berpikir lebih lagi ya, lebih tinggi lagi untuk bisa memahami. Yang keempat, Chandra. Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil analisis terkait diskusi ilmiah melalui presentasi dengan Jadi setelah kalian berdiskusi, kalian akan presentasi kelompok ya. Semuanya akan mulai untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Masih ada aktivitas yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama, kalian menyimak video, kemudian diskusi kerja LKPD, kemudian presentasi kelompok, ada sebentar kuis atau gamesnya ya, namanya kuis wizard. Yang terakhir ada evaluasi, ada soal yang sebentar ya, yang ibu kasih. Ada video, saya tampilkan dulu satu saja video ini. Video di atas, kemudian dicatat poin-poin pentingnya. Sebenarnya cara ini sebagai proses pengawetan ikan secara alami. Garam digunakan untuk menghambat tumbuhan bakteri di dalam daging ikan. Cara mengolahnya simpel kok. Ikan yang sudah bersih tinggal dimasukkan ke dalam wadah berisi air, lalu taburi garam kasar ke seluruh permukaan wadah. Kemudian garam sangat menentukan proses pembuatan ikan asin. Garam yang biasanya dipakai adalah garam dapur murni yang banyak mengandung natrium klorida. Tinggal diangkat selama 12 jam supaya
tentang proses pengeringan ikan. Oke, Fitri, apa? Dicuci dengan bersih, kemudian ditaburi garam 5 menit, baru direndam lagi, baru dikeringkan. Ada yang lagi-laginya yang bisa memberikan lagi penjelasan? Sudah bagus ini ya, sudah bagus penjelasan dari Fitri Ramadan. Lagi-laginya? Baby, silakan. Harapan garam di ikan asin tersebut dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Iya, jadi itu dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Karena kalau dikasih segar itu kan cepat membusuk ya, apalagi kalau tidak tidak di kulkas ya. Iya. Oke, bagian sana ada yang mau menjelaskan? Diana, bagaimana apa yang kamu simak tadi? Apa yang disimak setelah melihat video tadi tentang pengeringan ikan? Setelah dicuci dia apa? Keringkan. Iya. Siapa lagi? Oke. Begitu saja. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa pada proses pengeringan ikan yang pertama kita lakukan apa? Apakah langsung dikasih garam atau dibersihkan dulu? Bersihkan. Makanya dibelah ya? Iya, dibelah. Kenapa dibelah? Supaya cepat kering. Oke. Semakin luas permukaannya, semakin cepat kering. Kalau misalnya dikeringkan begitu saja tanpa dibelah, itu yang mana lebih cepat kering? Yang dibelah ya, yang dibelah ya, ya karena sudah menipis. Oke, lanjut. Sekarang kalian bagi kelompok. Kemarin sudah ibu bagi ke kelompoknya nih? Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk berkelompok.
Jadi sambil mengerjakan, ada yang mau Ibu tampilkan dulu. Tolong perhatikan dulu nih sambil menyimak. Coba diperhatikan, ada konsep laju reaksi. Jadi laju reaksi kimia itu adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Seperti contohnya di situ yang Anda lihat, apa di situ contohnya? Gambar apa? Kembang api. Ya. Kembang api itu termasuk reaksi apa? Lambat atau cepat? Cepat. Kalau rudalnya Irang? Cepat. Termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia, tapi reaksinya cepat. Ya. Karena langsung saja pas kena target langsung meledak. Kalau tidak rudal. Kemudian pengertian yang lebih akurat lagi, laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk persatuan waktu. Lebih jelaskan sedikit dulu tentang ini. Kemudian persamaannya, bisa dilihat persamaannya anak? Jadi laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Misalnya dalam pembuatan ikan kering, semakin banyak konsentrasi garamnya, bagaimana rasanya itu ikan? Asin. Semakin asin. Tetapi kalau sebaliknya semakin sedikit garam yang ditaburkan, ikannya juga terasa hambar ya, hambar. Apalagi kalian ini yang Pak Biring, kan Pak Biring kan? Iya Bu. Yang banyak mungkin makan ikan. Kalau bukan ikan Indomie, telur, begitu ya. Jadi datang-datangan. Kalau dia datang ke biasanya seringkali dapat ikan langsung dibawa ke TPI. Ini tampak padanan ikan yang ada di Labuan Bajo. Seperti tadi saya pesan ikan, tapi ternyata tidak ada dari dia. Langsung dibawa katanya ke sana. Iya. Coba dilihat Kak, ada persamaan laju reaksi untuk mencari P. P itu adalah persamaan laju reaksi K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi D pangkat Y. Di mana K adalah apa itu K? Risma? Tetapan laju reaksi X Pada reaksi terhadap A. Y Pada reaksi terhadap B. Jadi kesimpulannya apa itu omden persamaan reaksi alir? Ada apa di situ? Ya alir. Eksperimen. Tidak dapat diteruskan dari Efisien. jadi Jadi order persamaan laju reaksi hanya dapat ditentukan secara eksperimen. Jadi kita itu melakukan praktek. Sebenarnya saya mau kasih praktek pengeringan ikan kering, tapi mungkin biar tidak memungkinkan ya. Kalau praktek kan lama ditunggunya. Mulai kita kerja dulu ikannya, sampainya dikeringkan mungkin butuh waktu beberapa hari ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya waktu yang tepat untuk mengeringkan ikan karena panasnya full. Lanjut. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi Isra.
dijemur, ya. Oke. Kemudian konsentrasinya ini zat apa yang ditambahkan? Misalnya pada pengeringan ikan kering, kita menambahkan garam. Semakin banyak konsentrasi garamnya, maka rasanya juga semakin asin. Yang ketiga, luas permukaan. Bagaimana itu pengaruhnya luas permukaan? Ikannya dipotong kecil atau dibelah atau tidak dibelah? Yang mana paling cepat kering? Yang dibelah. Jadi semakin tipis, iya semakin tipis ikannya, maka semakin cepat kering. Itu karena pengaruh dari luas permukaan. Kemudian katalis. Tahu katalis? Katalis itu hanya berfungsi untuk mempercepat terjadinya laju reaksi. Misalnya ketika banyak pisahnya nih, misalkan Anna biasa banyak pisah di situ, misalnya ada pisahnya di situ. Oh, Isra banyak pisah di situ ya, banyak Isra. Banyak di kampung Bugis nih. Itu kalau di kampung Bugis banyak pisah. Biasanya kan orang mau cepat-cepat pisahnya. Apa yang dilakukan? Bahasa Makassarnya diambukin. Hah? Diambuk pakai karbit ya. Iya. Jadi dikasih karbit, tetapi karbitnya ini tidak ikut bereaksi dengan ini. Dia hanya mempercepat terjadinya reaksinya ya. Cepat mematangkan saja. Lanjut. Yang pertama, materi yang pertama, Riana. Beri Riana. Iya. Konsentrasi merupakan nominal partikel yang terdapat pada pertumbuhan volume. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak partikelnya. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya penumbukan antar partikel, sehingga semakin tinggi pula laju reaksinya. Agar lebih jelas, kalian perhatikan gambar berikut. Itu gambarnya ya, ada gambarnya di situ. Jadi ada konsentrasinya besar dan ada konsentrasinya kecil ya. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin besar pula kemungkinan terjadinya penumbukan atau partikel, sehingga semakin tinggi pula laju reaksi. Lanjut, apa yang kedua tadi ada? Kelompoknya di sini Marwah, silakan Marwah. Pada reaksi yang reaktannya terdapat dalam fase padat, laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan saat itu kalian memasak, mengapa bumbu dihaluskan atau bahan yang dimasak dipotong menjadi potongan yang lebih kecil? Mengapa tidak berupa bumbu? Mengapa tidak berupa bumbu-bumbu tersebut tidak dalam keadaan utuh? Tujuannya agar rasa serta aroma yang berasal dari bumbu-bumbu tersebut agar lebih meresap serta lebih cepat matang, bukan? Begitu pula saat kita membakar sebuah bumbu tersebut akan lebih cepat terbakar bila bumbu tersebut kita buat menjadi lembaran dibandingkan bila kita membakar bumbu tersebut dalam keadaan masih dalam keadaan utuh dengan dibuat menjadi. Jadi biasanya kan ibu di rumah menunggu dulu bawahnya ya, bawang merahnya. Itu supaya aromanya lebih menambah nafsu makan kita ya. Tapi kalau saya biasanya diiris saja bawahnya, baru tumis, baru memangnya beda aromanya ya. Ya, jadi luas permukaan semakin halus luas permukaannya, semakin cepat bereaksi semakin cepat. Lanjut yang ketiga, suhu.
sel pertama sehingga tumbuhan habis sering terjadi pada frekuensi bukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya bukan efektif dan menunjukkan reaksi juga semakin besar. Oh ya, misalnya anak-anak pernah kalian melihat ya melarutkan gula ke dalam air panas dengan air dingin. Yang mana lebih cepat bereaksi? Yang mana lebih cepat larut? Panas tuh. Yang panasnya, karena yang panas itu bisa memecah partikel-partikelnya menjadi lebih kecil lagi, sehingga kecepatan reaksinya lebih cepat. Kelompoknya siapa lagi yang belum? Kelompoknya Norma. Silakan Norma. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan yang kekal. Suatu katalis mungkin dapat terlibat dalam proses reaksi atau mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Tetapi setelah reaksi itu selesai, maka katalis akan diperoleh kembali dalam jumlah yang sama. Jadi katalis ini tidak ikut bereaksi ya, hanya mempercepat terjadinya reaksi. Seperti tadi, ketika kita mau kasih cepat masak itu pisang, maka kita pakai karbit, ya, karbit. Tapi karbitnya ini tidak gabung dengan yang pisang, hanya di luarnya saja, karena itu akan membuat panas sehingga buah yang ada di dalamnya cepat makan. Ya, misalnya kami nggak mau bikin acara, tapi dia beli pisang itu yang masih mekar. Acaranya tinggal 2 kali lagi, tapi dia mau goreng ya. Jadi cara satu-satunya adalah dengan memakai karbit agar cepat makan. Ya, tapi tidak bergabung itu karbitnya di dalam pisang. Bahaya juga kalau kita makan karbitnya. Ya, ada zat kimianya. Jadi silakan dilanjut ke kelompoknya. Sebentar ada sedikitnya ya. Ibu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
atau direndam dalam larutan garam. Diamkan beberapa jam atau menit. Penjemuran ikan dijemur di bawah matahari waktu 1-3 hari, tergantung cuaca, agar ikan lebih awet karena menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat reaksi pembusukan. Pembuatan edukasi dibuat dengan cara membersihkan kulit telur hingga bersih, keringkan sebelum diproses. Pengasingan campurkan garam, tambah abu gosong dan air. Balurkan ke seluruh permukaan telur. Simpan dalam wadah tertutup. Penyimpanan simpan selama 10-14 hari. Semakin lama rasa semakin asin. Konsep ini berkaitan adalah laju reaksi, yaitu cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain suhu, konsentrasi, luas permukaan, katalis, dan tekanan gas. Yang lokal. Fenomena lokal penjemuran ikan. Suhu, faktor laju reaksi suhu, penjelasan kimia. Semakin tinggi suhu reaksi, penguapan air semakin cepat sehingga ikan cepat kering. Fenomena lokal, ikan di kolom kecil-kecil. Faktor laju reaksi luas permukaan. Penjelasan kimia, semakin luas permukaan reaksi berlangsung lebih cepat karena kontak dengan udara lebih besar. Fenomena lokal penggaraman ikan. Faktor laju reaksi konsentrasi. Penjelasan kimia, garam tinggi menghambat pertumbuhan bakteri sehingga reaksi pembusukan melambat. Fenomena lokal penyimpanan di tempat panas. Faktor laju reaksi suhu. Penjelasan kimia, suhu tinggi mempercepat reaksi kimia termasuk pembusukan makanan. Penggunaan produksi lagi. Apa sebagainya? Laju reaksi dapat digunakan untuk menjelaskan dan menjelaskan metode pengawetan makanan tradisional, misalnya dengan meningkatkan suhu melalui penjemuran. Reaksi penguapan air menjadi lebih cepat sehingga makanan menjadi kering dan tahan lama. Selain itu, memperkecil ukuran makanan akan memperluas permukaan sehingga proses pengeringan lebih cepat. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Laju reaksi adalah kecepatan terjadinya suatu reaksi kimia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, konsentrasi, dan luas permukaan. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini dapat diterapkan pada proses pengawetan makanan tradisional seperti penjemuran dan penggaraman ikan sehingga makanan menjadi lebih tahan lama. Baik, kami persilakan untuk mulai bertanya. Siapa yang bertanya? Oh, iya, iya. Mengapa suhu dapat mempengaruhi laju reaksi? Mengapa suhu dapat mempengaruhi laju reaksi? Kelompok lain ini? Langsung jawab ya. Mengapa suhu bisa mempengaruhi laju reaksi? Kasih kesempatan dulu untuk mencari jawabannya. Kenapa itu suhu bisa mempengaruhi laju reaksi? Coba keempat coba ulang. Pertanyaan itu Mengapa suhu dapat mengaruhi laju reaksi? ya. Kenapa suhu dapat mempengaruhi laju Reaksi.
mempengaruhi laju reaksi karena berkaitan langsung dengan energi partikel dalam suatu saat. Laju reaksi karena meningkatkan energi dan kecepatan gerak partikel sehingga tumbuhan efektif lebih sering terjadi dan reaksi berlangsung lebih cepat. Bagaimana teman-teman apakah Bagaimana? Kuat. Iya, buat. Kalau bulan dong? Ya, baik. Jika suhu sangat tinggi bisa membuat cepat reaksi. Kenapa penjemuran justru membuat makanan lebih awet? Bukankah itu bertentangan? Bila suhu lebih tinggi, lebih awet. Jika suhu sangat tinggi bisa membuat cepat reaksi. Kenapa penjemuran justru membuat makanan lebih awet? Bukankah itu bertentangan? Lebih awet. Mungkin seperti ini maksudnya bisa lebih awet dalam punya tahan lama ya. Tapi ada pertentangan bagaimana? Ada yang bisa bantu? Saya agak membingungkan pertanyaannya karena penjemuran akan membuat makanan lebih awet. Misalnya ikan kering ya, ikan kering itu kan akan semakin awet ketika dijemur, akan semakin lebih tahan lama. Ya, itu karena penjemuran bisa membunuh mikroorganisme mikroorganisme yang ada di ikan itu. Kemudian semakin lama dikeringkan, mungkin akan semakin bagus juga. Maka akan lebih tahan lama. Berbeda dengan ikan yang hanya sebentar sekali dikeringkan, takutnya ada ulat-ulatnya ya. Bagaimana? Sudah setuju. Tidak ada lagi ya? baik kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu buat orang tua? Apa lagi ya? Ya, silakan. Kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang akan dibacakan oleh teman saya. Hasil pengamatan. Video menjelaskan bahwa pengawatan makanan dilakukan dengan memperlambat laju reaksi pembusukan melalui pengaturan suhu, kadar air, dan penggunaan garam atau mikroorganisme.
Laju reaksi suhu, konsentrasi kadar air, fermentasi, dan peran mikroorganisme. Video kedua, video menjelaskan bahwa penyaluran makanan dilakukan dengan memperlambat laju reaksi. Dilakukan melalui yang lambat pengukuran suhu, kadar air dan penggunaan garam atau mikroorganisme. Laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Konsep yang ditemukan. Laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Reaksi fermentasi, peran mikroorganisme, reaksi kimia, penghambatan reaksi pembusukan. Kami tak berikut. Kami tak berikut. Asli. Konsep asli garam menarik air dari Fenomena lokal ikan asin, faktor laju reaksi, konsentrasi garam tinggi, penjelasan kimia. Garam menarik air dari sel mikroorganisme, osmosis, sehingga mikroorganisme mati dan pembusukan berubah lambat. Fenomena lokal pembuatan tempe, faktor laju reaksi, suhu dan katalis, jamur. Penjelasan kimia, jamur mempercepat reaksi fermentasi sehingga kedelai berubah menjadi tempe. Fenomena lokal pembuatan tempe, tape. Faktor laju reaksi, mikroorganisme dan suhu. Penjelasan kimia, reagen mempercepat fermentasi gula menjadi alkohol dan asam. Fenomena lokal penyimpanan di kulkas. Faktor laju reaksi, suhu rendah. Penjelasan kimia, suhu rendah memperlambat gerak partikel, reaksi kimia dan pembusukan menjadi lambat. Pengembangan solusi. Konsep laju reaksi digunakan dalam pengawetan makanan dengan cara memperlambat reaksi pembusukan. Hal ini dilakukan dengan mengatur faktor-faktor seperti suhu, pendinginan, konsentrasi, penambahan garam gula, dan kadar air pengeringan. Selain itu, fermentasi juga dimanfaatkan untuk menghasilkan zat yang dapat menghambat mikroorganisme. Dengan begitu, makanan menjadi lebih tahan lama. Kumpulan dari materi dari
Pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa laju reaksi mengaruhi cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia, termasuk pembusukan makanan. Laju reaksi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, konsentrasi, dan kadar air. Konsep ini dimanfaatkan dalam pengawatan makanan. Demikianlah presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Siapa mau tanya? Silakan. Kalau garam bisa menghambat pembusukan, kenapa makanan asing tetap bisa basi juga setelah beberapa waktu? Jika apalagi kembali ya, kayak ada poin tadi, jika garam bisa menghambat pembusukan, apa di situ? Kalau garam bisa menghambat pembusukan, kenapa makanan asin tetap bisa basi juga setelah beberapa waktu? Ya ada kata tulisan jadi. Maksudnya maksudnya ini jika makanan yang ditambahkan garam itu bisa kalah, tetapi dalam waktu lama maksudnya bisa juga bisa rusak, bisa rusak. Bisa diulang kalau garam bisa menghambat pembusukan, kenapa makanan asin tetap bisa basi juga setelah beberapa waktu? Kenapa bisa basi? Walaupun ditambahkan garam, tetapi tetap basi. Contohnya apa kira-kira tadi? Ya, kalau ikan kan ada juga tadi ikan. Kalau disimpan terlalu lama, biasanya ada kayak jamur-jamur nih. Padahal sudah dikasih garam yang banyak. Silakan menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Satu. 1. Garam menghambat pembusukan, tapi tidak menghentikan sepenuhnya. Makanan asin tetap bisa basi karena masih ada bakteri yang tahan garam. Kadar garam tidak selalu buruk, ada jamur dan reaksi dengan udara. Intinya, garam cuma memperlambat, bukan membuat makanan awet selamanya. Apakah puas? Bagaimana? Kalau mau lagi, ada lagi yang bertanya. Itu ada. Karena ada dua pertanyaan yang ada karena masih ada 2 kelompok belum naik. Kenapa ikan yang diberi garam bisa lebih awet? Mengapa ikan yang diberi garam bisa lebih awet? Baik ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ikan yang diberi garam lebih awet karena garam menarik air dari ikan. Osmosis. Bakteri butuh air untuk hidup. Lingkungan jadi terlalu asin, banyak bakteri mati atau tidak bisa berkembang. Aktivitas enzim berkurang, proses pembusukan melambat. Intinya, garam membuat kondisi tidak cocok untuk pembusuk. Jadi, ikan tahan lebih lama. Apakah dalam puas? Bagaimana? Puas ya? Oke. Sekian dari presentasi di kelompok KD. Maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bacanya. Silakan maju. Kelompok 2 ya. Indra, siapa lagi? Fitri, Hajaran, Rafifah. Siapa moderator? Isra. Oke, Isra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan sidang kami yang ada di Di bawah tolong perhatikan ya. Kita saling menghargai. Kemudian dalam sangat menentukan proses pembuatan ikan asin. Kemudian diamkan selama 12 jam supaya daging ikan menjadi agar bakteri dalam ikan akan berhenti. Pastikan direndam di air mendidih selama 5 menit. Lalu proses penjemuran diteruskan selama 2 hari. Ada dari kelompok yang bernaik. Ini banyak banyak Fitri. Langkah pertama, buat sterilasi. 1. Bersihkan telur yang kotor ke dalam air bersih dan pastikan telur yang akan diolah tidak mengandung menggunakan telur yang diolah kering dan telur tersebut. Yang jelas masukkan air gosok dan garam ke dalam wadah lalu aduk rata antara abu gosok dan garam dan masukkan air secukupnya ke dalam wadah yang bersih atau abu dan garam. Konsep laju reaksi menjelaskan bahwa pengawetan radioaktif yang juga memperlambat atau menghentikan reaksi penyusutan yang dilakukan oleh mikroorganisme dan enzim. Demikianlah dari presentasi kami. Apakah ingin mau bertanya? Satu tadi nih. Mengapa kadar air sangat berpengaruh terhadap pembentukan makanan? Mengapa kadar air sangat berpengaruh terhadap makanan? Baiknya banyak aja. Ya, tunggu dulu ya karena sementara berpikir untuk menjawab.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Ormas apa singkat hasil kami lanjut. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya bernama Ibu Fadila. Nama saya Marwan. Saya Rani. Baik, kami akan menjawab Dari pengamatan yang kami lakukan, diketahui bahwa proses pembuatan ikan asin dan telur asin berkaitan dengan konsep laju reaksi. Pada ikan asin, penambahan garam dan proses penjemuran menyebabkan berkurangnya kadar air sehingga memperlambat pembusukan. Semakin tinggi saat penjemuran, proses pengeringan berlangsung lebih cepat. Pada telur asin, perendaman dalam larutan garam membuat garam masuk ke dalam telur melalui proses difusi. Konsentrasi garam yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga telur menjadi lebih awet. Selain itu, semakin lama proses perendaman, semakin merata penyerapan garam ke dalam telur. Yang diwaspadai Mas. Baca soalnya. Konsep laju reaksi dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengembangkan metode pengawetan makanan dengan cara mengendalikan faktor-faktor yang mengaruhi kecepatan reaksi pembentukan. sekian presentasi dari kami. Untuk yang ingin bertanya kami persilakan. Sama. Ada. Silakan berdiri ya. Jelaskan hubungan penjemuran ikan dengan laju reaksi. Penjemuran ikan dengan laju. Bagus juga pertanyaannya ya. Penjemuran itu berhubungan dengan suhu ya. Jadi artinya dia kan suhu itu ada suhu rendah, ada suhu tinggi. Kalau penjemuran kan suhunya tinggi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Penjemuran ikan sangat erat hubungannya dengan konsep laju reaksi kimia, khususnya reaksi pembusukan. Saat ikan masih segar, di dalamnya terjadi reaksi kimia dengan aktivitas mikroorganisme atau bakteri yang menyebabkan pembusukan. Ini termasuk reaksi penguraian protein yang berlangsung cukup cepat jika kondisi mendukung, lembab dan suhu sesuai. Bagaimana dia? Dua, jangan puas katanya. Satu saja jadi. Sekian kami tutup dengan meminta kami Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ada soal. Bisa kalian barcode di mana mau kalian tulis di nama tadi. Barcode di sana. Silakan barcode semuanya kerja ya. Semua kelompok kerjakan. Baru dikirim ke grup. Semuanya ya, semuanya. Jadi ada gamesnya di dalam. Ada tidak? Kalau tidak sampai mati. Bisa dikirim linknya ke ini, ke grup supaya teman yang lain sama dapat undur diri. Semua. Semua guys, semua. Tulis nama tadi.
Iya, Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit. Yes. Ini sebentar itu karena kami sudah material. Tidak kasih pilih saja langsung gitu ya. Ini kita rata. Langsung pilih. Akan masuk di akun saya ini. Jawaban. Ikut apa sih yang menjepit? Apa? Untuk melatih karena sementara
Daripada warna merah. Ada ikut-ikutnya. Berapa benar? 6 nilainya. Kata bapaknya 67%, kan bisa cek sebentar ya. Kan jadi apa? Tulis nama ya? Tulis nama kayak produk dulu. Ini kali ada silang. Waktunya hanya 10 menit ya. Cepat saja. Ini kan ini jawabannya, ini alasannya. Nomor 1 itu ada tier 1. Alasan di sini. Ini. Iya, di sini ada foto gambarnya. Alasannya kamu pilih dari dia. Oke, jadi ada tier 1, tier 2 dan tier 3. Tier 1 itu kamu pilih di situ ya. Tier 2 alasan. Apa alasan dari situ memilih tier 1? Misalnya E. Ya, silakan. Dapat 10 poin. Satu di mana itu 10 poin? Alasan ini. Misalnya kamu pilih B. Alasannya apa kamu pilih B? Alasannya baru yakin, sangat yakin. Kalian sudah dikumpul ya, di meja saya. Yang sudah dikumpul, semuanya yang kumpul ya. Kalau di situ nama, di sini Fitri, itu Anda. Ini Ipa.
Walaupun satu. Belum ya? Jadi kelompok dikumpul. Kumpul orang ya. Jangan sampai sama-sama satu kelompok ini. Ingat, ini jawabannya politik ya. Penilaiannya perorangan. Coba cepat. Istirahat kita. Apa Oke, kalau bertiga yang paling cepat selesai ya. Berapa lagi yang melawannya? Tinggal satu di sini ya. Di sini masih banyak ya belum. Saya cek dulu namanya. Masih ada yang lupa namanya? Apa ini? Apa ini? Kenapa Acap? Apa namanya Acap? Oke, cepat-cepat. Berusaha untuk dapat benar. Penasaran gini, penasaran gini. 33 benar. Nama mana nih? Iya, ada nama tuh yang tadi deh. Oh, sudah memang benar. Mana yang ada? Iya, jangan biasa dia. Oke. Sekarang, dulu kita mulai lagi karena oke. Dulu kita mulai. Nanti sebentar itu polisi yang terlambat. Oke. Ibu mau tanya, setelah belajar kimia hari ini bagaimana perasaan? Oke, alhamdulillah kalian setuju. Pada pertemuan berikutnya masih ada materi kita ya. Ingat ini belajar di PP di rumah ya. Ya, siapkan dulu nak. Sudah siap? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dulu lah. Doa selesai. Salam kepada ibu guru.